semua, ketemu lagi dengan saya Bidan Lucy di YouTube channel Bidan Keluarga Official. Kasus di mana seorang ibu datang mengantar anak perempuannya yang berusia 15 tahun yang mengeluh nyeri perut di bagian bawah dan disertai sakit pinggang, sakit buang air kecil, hingga konstipasi atau susah buang air besar. Setiap awal bulan, anak perempuan ini selalu mengalami hal tersebut. Ya, bulan-bulan yang lalu tidak ada rencana untuk melakukan pemeriksaan. Cuman sang ibu khawatir, oleh sebab itu membawa anaknya datang untuk ke praktek bidan. Akhirnya kita melakukan pemeriksaan sama anak ini. Biasa tirah baring, dan kita melakukan pemeriksaan bagian vulva dan bagian tampak dari luar mispi di lubang vaginanya. Dari kasus ini kita harus anamnese bahwa apakah anak ini sudah mengalami yang namanya pubertas. Kalau dilihat dari usianya 15 tahun, jelas anak ini harus mengalami masa-masa pubertas. Secara kasat mata, kita bisa menilai adanya perubahan dalam masa-masa pubertas dalam tubuhnya sendiri. Di antaranya tumbuh payudara, tumbuh bulu-bulu kemaluan baik di ketiak maupun di bulu kemaluan, dan juga ada bau badan, kemudian perubahan psikologi, yang dimana anak ini sudah mulai ingin diperhatikan, ingin dicintai, dan juga mencintai lawan jenisnya. Perubahan-perubahan dalam masa pubertas ini biasanya ditimbulkan karena adanya hormon estrogen yang secara alami diproduksi oleh tubuh wanita itu sendiri. Tetapi berbeda dalam kasus ini, anak 15 tahun ini sudah mengalami masa pubertas tapi tidak sama sekali mengalami yang namanya menstruasi atau amenorrea. Dari kasus ini kita dapat mencurigai kemungkinan adanya himen imperforata. Himen imperforata merupakan kelainan bawaan lahir yang dimana selaput darah seutuhnya menutup liang vagina. Jadi, ya bagaimana ya kalau misalnya lubang vagina itu tertutup sehingga darah menstruasi itu tidak bisa keluar dan tertampung di dalam rahim. Sebagai bidan, kita tidak bisa mendiagnosa secara pasti ilmu yang mendasari kemungkinan adanya himen imperforata. Dan ternyata kita temukan bahwa selaput darah itu tertutup total dan berwarna kebiruan dan menonjol keluar. Warna kebiruan dari selaput darah yang kita lihat dari hasil pemeriksaan itu merupakan tampungan dari darah-darah menstruasi yang harusnya keluar, tapi tertampung dan tertahan dengan selaput darah yang menutup. Penyebab dari himen imperforata sendiri sampai saat ini belum diketahui penyebabnya apa. Karena himen imperforata sendiri merupakan kelainan bawaan sejak lahir yang dimana selaput darah tidak bisa membentuk secara sempurna, bentuk seperti donat atau seperti bulan sabit. Tetapi berbeda kasusnya dengan himen imperforata yang dimana selaput darah tidak ada bentuk sama sekali, bahkan menutup seutuhnya di lubang vagina. Pasien yang mengalami himen imperforata tetap mengalami menstruasi, tapi darah tidak akan pernah keluar. Ya jelas, hal inilah yang menyebabkan seorang anak ini 15 tahun tidak ada menstruasi atau disebut dengan amenorrea. Untuk mendiagnosa pasti, biasanya dokter kandungan akan melakukan pemindaian USG dan MRI untuk mengetahui apakah benar terjadi himen imperforata pada pasien. Kalau didapati memang pasien memang mengalami yang namanya himen imperforata, maka biasanya dokter SPOG akan melakukan tindakan operasi kecil yang dimana akan dikeluarkan dulu tuh darah yang sudah menumpuk di dalam liang vagina akibat menstruasi. Operasi kecil ini biasanya disebut dengan himenektomi. Sebenarnya himen imperforata bisa terdeteksi dari sejak dini, di mana bayi baru lahir bisa menunjukkan bahwa selaput darah itu lebih menonjol jika bayi itu mengalami yang namanya himen imperforata. Tetapi untuk tindakan yang operasi kecilnya, biasanya dokter menyarankan nanti saat anak ini sudah memasuki masa pubertas, rentan usia 8-15 tahun. Hal ini dikarenakan kalau anak yang sudah matang atau mengalami masa pubertas, jadi bidangnya lebih luas saat melakukan tindakan operasi. Beda dengan saat bayi baru lahir. Kalau bayi baru lahir dilakukan tindakan, takutnya itu kan bidangnya nggak luas ya, selaput darahnya masih sangat kecil sekali bidangnya, jadi tidak leluasa bagaimana mengisi-isinya dan banyak banget resiko-resiko yang terjadi. Tindakan operasi kecil ini menggunakan bius total, tapi sebenarnya bukan ranah saya ya menjabarkan tentang tindakan untuk melakukan operasi kecil ini. Tetapi setelah dokter melakukan tindakan tersebut, bukan berarti bahwa tindakan operasi kecil ini tidak memiliki komplikasi. Tetap ada komplikasi yang bisa terjadi. Di antaranya bisa terjadi infeksi rahim,
infeksi kandung telur, gagal ginjal, bahkan endometriosis. Agar komplikasi-komplikasi itu tidak terjadi, mama bisa mencegah komplikasi itu. Kita perhatikan apakah anak kita ada gejala-gejala yang menunjukkan ke himen imperforata yang dialami sama anak kita tersebut. Jelas, kalau kita sudah melihat keadaan ini, kita nggak boleh panik. Kita harus edukasi sama pasiennya supaya si adik ini tenang dan si mama ini tenang. Akhirnya setelah kita melakukan pemeriksaan, kita jelaskan sama ibunya bahwa kita akan melakukan rujukan dan kita akan menyarankan untuk ke dokter spesialis kandungan untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Intinya buat mama-mama di luar sana, kalau mama memiliki anak yang sudah masuk pada masa-masa pubertas atau dalam rentan usia 8-13 tahun bahkan ke 15 tahun belum ada yang namanya menstruasi. Kasus himen imperforata bukan akhir dari segalanya. Himen imperforata kalau sudah dilakukan tindakan untuk mengatasi masalah ini bisa kok akan menstruasi secara normal, bisa melahirkan secara normal. Jadi jelasnya mama boleh langsung konsultasikan. Terima kasih ya mama, semoga informasi ini bermanfaat buat mama semua di rumah. I love you mama.